Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo Sobat Almus, lama tidak berjumpa di acara Mas Show. Dan kali ini kita bisa bertemu lagi, Alhamdulillah, di acara dalam peringatan Hari Anak Nasional tahun 2023. Yang mana Hari Anak Nasional tahun 2023 ini mengambil tema yaitu Anak Terlindungi Indonesia Maju. Ya, dan pada kesempatan hari ini di Mas Show untuk YouTube Al Mustari sudah kedatangan narasumber kita yaitu Ibu Hajah Dian Pintaningdia MSI MPD yang biasa disapa dengan Bunda ya. Silakan Bunda untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya sebagai yang banyak ditanya oleh Bapak Endang terkait dengan Hari Anak Nasional 2023 yang temanya Anak Terlindungi Indonesia Maju. Oke, baiklah itu tadi Bunda sudah menyapa kita semua. Oke, langsung saja. Tema yang diusung pada Hari Anak Nasional tahun 2023 ini yaitu Anak Terlindungi Indonesia Maju. Dengan tema tersebut membuat tanda tanya. Terlindungi, ada apa dengan Indonesia, khususnya dengan anak-anak Indonesia. Seperti yang diberitakan di berita-berita baik di televisi ataupun di internet, beredar sekali di tahun 2022 ya Bu, sampai tahun 2023 ini banyak sekali kasus-kasus bullying. Makanya dengan tema tersebut kita ambil topik pembicaraan kita itu tentang perundungan atau bullying. Yang mana di dunia pendidikan juga bullying ini menjadi salah satu yang disorot. Soalnya apa? Sekolah-sekolah sekarang bahkan Dinas Pendidikan bilang harus ada yang namanya sekolah ramah anak dan sekolah yang bebas dari perundungan atau bullying. Oke, satu kasus deh kita angkat dan nanti Bunda tanggapi kasus tersebut, yaitu ada di salah satu sekolah SD tingkatannya sekolah dasar ada tindak bullying yang mana anak tersebut mendapatkan perlakuan yang tidak baik, bahkan fisik. Ya, bentuknya fisik yaitu dengan tindakan kekerasan hanya gara-gara ketahuan mengambil tip X. Coba menurut Bunda untuk kasus tersebut bullying yang terjadi di Indonesia seperti apa ini tanggapan dari Bunda? Oke, baik Pak Pandang ya. Pada kondisi seperti itu kita meruntut ke belakang di mana kita mengalami masa pandemi COVID-19. Luar biasa, 2 tahun anak tidak sekolah secara offline tapi online, dampaknya sangat besar. Perubahan karakter yang tidak kita bayangkan. Ternyata banyak hal-hal yang terjadi pada anak-anak, dari mulai anak yang mungkin usia TK sampai ke yang usia SMA, itu banyak perilaku mereka yang tidak kita perkirakan. Termasuk mungkin tadi yang disampaikan kasus bullying terhadap anak SD. Gara-gara tip X, ternyata dia dibully oleh teman-temannya, dipukuli sampai berulang-ulang. Dan akhirnya menjadi kasus karena orang tuanya melaporkan, seperti itu. Nah, ini yang perlu kita sikapi sebagai guru atau sebagai orang tua, bagaimana kita mencoba memperbaiki agar hal-hal tersebut tidak terjadi ke depannya. Tidak mudah memang, tapi kita setahap demi setahap dicoba untuk bisa memperbaiki hal-hal yang memang tidak kita harapkan seperti itu. Baik, berarti untuk kasus seperti ini mungkin terjadinya di sekolah ya Bun ya? Berarti perhatian dari guru, pokoknya stakeholder yang ada di sekolah tersebut harus benar-benar ekstra untuk biar anak itu merasa nyaman, tidak mendapatkan perundungan atau bullying. Ini banyak sekali sekarang digembor-gemborkan tentang bullying atau perundungan.
emang apa sih itu bullying dan jenisnya apa saja nih? Mungkin Bunda bisa berbagi ilmu, berbagi informasi kepada Sobat Al-Mustari ataupun kepada seluruh warga Indonesia ya, untuk memberikan informasi atau pengetahuan bullying itu apa sih ya Bun ya? Silakan Bun. Ya. Kalau pemahaman secara umumnya, bullying itu adalah tindakan perilaku yang dilakukan berulang-ulang, terutama tindakannya ada dua, ada verbal dan ada non verbal. Yang dilakukan pasti arahnya ke arah negatif. Dimana kalau verbal misalkan ucapan yang kasar atau penghinaan yang dilakukan seseorang kepada orang lain, atau segala ucapan yang membuat tidak nyaman dari orang yang menerima ucapan tersebut. Itu secara verbal. Secara non verbal yaitu perilaku, di mana melakukan kekerasan, tindakan yang di luar nalar manusia secara normal, dengan melakukan contohnya pemukulan atau dengan kekerasan fisik yang memang tidak bisa ditoleransi. Bullying ini dilakukan berkali-kali, tidak hanya satu kali. Kalau satu kali mungkin ada faktor ketidaksengajaan karena efek emosi sesaat. Tapi kalau namanya bullying itu dilakukan berkali-kali dan posisinya merugikan orang yang memang menjadi korban bullying tersebut. Ini bullying ini bisa didapatkan oleh anak, ini korban. Bisa itu pelakunya anak yang sebaya atau yang dewasa, bisa nggak Bun bisa melakukan hal seperti itu? Bullying ini bisa menimpa ke segala usia, dari mulai usia mungkin dari usia di balita juga ada, lalu ada di usia yang sekolah ataupun usia sudah dewasa. Bullying itu tidak melihat dari segi usia, tapi ya dari perlakuan yang dilakukan merugikan yang menjadi korban, dan hal yang tidak menyenangkan untuk korban itu adalah bullying. Iya, berarti bullying itu bukan hanya fisik ya, bisa jadi dari ucapan yang kurang mengenakan orang lain, atau sekarang bullying juga bisa dilakukan dengan komentar ya. Ya, dari medsos, dari hal-hal yang tidak selalu harus dari interaksi langsung, bisa interaksi tidak langsung, misalkan ancaman dari melalui WA atau apa, itu bisa termasuk kategori bullying seperti itu. Iya, berarti secara tidak langsung kita setiap hari merasakan atau bisa melihat langsung bullying itu seperti apa ya, seperti lihat status orang yang berkata kurang kasar yang ditujukan kepada seseorang, sehingga menimbulkan pertengkaran atau salah paham. Ya, dan dilakukan berulang. Yang kalau ya itu tadi disampaikan, kalau mungkin dilakukan hanya satu kali mungkin karena faktor ketidaksengajaan atau tekanan emosi yang tidak stabil. Tapi kalau yang diulang dan diposisikan pada tertuju satu orang atau satu kelompok, itu yang dinamakan bullying. Oke, sekarang lebih ke anak lagi nih. Oke, terakhir kali ya, sebelum ditutup, pesan Bunda nih buat anak Indonesia yang mungkin pernah jadi korban bullying atau jadi pelaku bullying, apa nih Bun? Oke, mungkin sebelum ke pesan, saya akan menyampaikan dulu ini untuk para guru dan orang tua. Oh iya, siap. Yang perlu dipahami di sini ada kategori anak yang barangkali di sini orang tua karena sibuk bekerja atau guru juga karena saking banyaknya siswa yang dibina, akhirnya tidak terkonsentrasi apakah anak itu terkena bullying atau tidak. Nah, ini bisa diperhatikan untuk para guru, bisa diperhatikan anak di mana posisinya ketika dia merasa cemas, lalu kurang nafsu makan, lalu di situ terlihat prestasi menurun, lalu tidak ada percaya diri. Kalau dilihat di sini banyak kemunduran lah dalam sikap, dalam perilakunya. Lalu kalau bisa dilihat mungkin komunikasi dengan orang tua, anak itu sulit tidur. Dan yang terakhir yang paling parah adalah ada keinginan untuk bunuh diri.
Nah ini yang banyak terjadi, yang mungkin di luar nalar kita, anak itu ada keinginan untuk bunuh diri. Nah diharapkan para guru atau orang tua bisa segera menangani masalah ini. Untuk guru sendiri bisa menanggapi laporan apabila ada laporan terkait kejadian bullying, lalu mencoba untuk pendekatan kepada anak tersebut dan mencoba melakukan pendekatan dan menanggapi laporan dari anak tersebut. Bantu anak itu untuk muncul rasa kepercayaan dirinya, dan ketika kita melakukan hal tersebut, lakukan dengan bicara dengan terpisah dengan pihak yang melakukan bully. Jadi jangan disatukan. Pada umumnya biasanya ada saja guru yang akhirnya dikumpulkan semua korban dengan pelaku. Sebaiknya tidak dilakukan secara bersama-sama. Nah, lalu dilakukan tindakan untuk anak yang kena bully atau yang melakukan bully, dan lakukan tindak lanjut, atau apabila tidak bisa kita atasi, kita mencari bantuan eksternal kepada pihak yang lebih kompeten. Sedangkan untuk orang tua sendiri, di sini kadang-kadang orang tua sulit membedakan mana anak yang terkena bully atau menjadi korban bully atau yang barangkali menjadi pelaku bully. Mungkin bisa diperhatikan dari perilaku anak. Kalau untuk yang terkena bully, mungkin di situ bagaimana anak banyak merenung, gitu kan, posisinya berbicara juga ada kekhawatiran, gitu kan. Nah, dicoba melakukan pendekatan. Dan untuk yang menjadi pelaku, biasanya emosinya tidak stabil. Nah, ini yang mungkin bisa menjadi salah satu hal yang bisa diambil oleh orang tua untuk mencoba meneliti lebih lanjut apakah anaknya termasuk korban bully atau termasuk pelaku bullying. Nah, ini mungkin bisa kerjasama dengan pihak sekolah untuk mengkomunikasikan apabila ada kejanggalan yang dilihat oleh orang tua di rumah, seperti itu. Dan tadi disampaikan pesan saya yaitu itulah, mudah-mudahan kita sebagai orang tua, termasuk juga guru, orang tua di rumah, di sekolah, bisa mencoba untuk menelaah lebih teliti dan lebih lanjut apabila terlihat gejala anak-anak yang berbeda dari kebiasaan sebelumnya. Dan mudah-mudahan kerjasama yang baik antara guru dan orang tua bisa membuat hal-hal yang terkait dengan bullying ini bisa kita minimalkan. Dan untuk anak-anak sendiri, menjadilah anak-anak yang memiliki prinsip hidup yang kuat atau yang baik. Kenapa? Karena itu salah satunya, terutama fondasi dari keagamaan itu sangat besar perannya. Berharap apabila anak-anak itu sudah memiliki kekuatan dari keagamaan dan dari prinsip hidupnya, insya Allah tadi yang kejadian sampai ingin bunuh diri atau apa itu tidak terjadi. Walaupun mungkin termasuk terhadap korban bullying, tapi mudah-mudahan bisa diminimalkan hal-hal yang tidak diharapkan dan merugikan dirinya sendiri. Dan mencoba banyak mengkonsultasikan, terbuka kepada guru maupun kepada orang tua apabila ada hal-hal yang terjadi pada dirinya sendiri, seperti itu. Iya, berarti untuk meminimalisir atau mengurangi dari perundungan atau bullying ini tugas semuanya ya, orang tua, guru, dan anak tersebut agar tidak terjadi lagi yang namanya perundungan atau bullying di Indonesia ini ya, khususnya di Indonesia apalagi Kota Bogor ini ya. Oke, terima kasih Bunda untuk waktunya ya, telah berbagi untuk konten Hari Anak Nasional 2023 ini. Mudah-mudahan yang disampaikan sama Bunda bisa diterapkan ya. Ini buat semuanya ya, pokoknya yang menjadi guru, orang tua ataupun anak, stop ya. Jangan ada lagi perundungan atau
bullying. Ya, sekali lagi terima kasih Bunda untuk waktunya. Oke, sahabat Al-Mustari, Mas Show hari ini mungkin untuk Hari Anak Nasional 2023 cukup sekian. Jangan lupa untuk ditonton, terus setelah ditonton jangan lupa di like dan juga di subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.